kesempatan hari ini kita coba sambil nunggu buka puasa kita belajar terkait dengan TPS kuantitatif ya. Ini terkait dengan materi apa ini? Matrik ya. Baik, kita akan teringat tentang matrik ya. Nah, ilmu matrik sangat sederhana ya. Jangan sampai kita tidak bisa soal ini, soal yang sangat sederhana dan ini soalnya masih sama. Di sini konsepnya adalah dijumlahin dulu ya. Kita jumlahin dulu, jangan sampai lupa ini jumlahnya. 0 ditambah K ya. Jadi 0 ditambah K, maka kita dapatkan nilainya K ya. Begitu, tinggal 1 ditambah 2 ya, berarti nilai 3. 3 tambah 1 jadi 4 ya. Nah, semacam itu. Nah, baru akan kita kalikan dengan min 10 31. Oke. Nah, nanti akan memberikan nilai 1384. Nah, cara ngalikannya gimana nih? Cara ngalikannya dibelah, karena ini intinya adalah barisnya ini dikali dengan kolomnya ya. Barisnya akan kita kali dengan kolomnya ya. Jangan sampai nggak bisa, nanti hasilnya terpisah begini. Yuk, yang atas dengan kiri maka akan menghasilkan min K ditambah 9 ya. Nah, itu akan memberikan hasil yang sama ya. Yang sama dengan sebelah atas kiri. Nah, udah ketemu kan? Nih, jadi kalian ngalikannya cukup dengan ini kali ini memberikan nilai yang sebelah 1 ya. Berarti kita akan dapatkan nilainya min K ditambah 9, nilainya sama dengan 1. Berarti min K-nya nilainya adalah 1 min 9, jadi min 8. Maka K-nya ketemu 8. Maka jawabannya adalah yang B. Jadi tidak sulit ya. Sama, andai kata pengen contoh yang berbeda, saya berikan contoh yang berbeda ya. Ini saya berikan contoh yang lain lah ya. Di soal yang berbeda ya ini. Tapi saya kira udah bisa kalikan gitu aja ya. Oke, saya kira nggak masalah, kita lanjutkan saja soal yang selanjutnya ya. Untuk bilangan bulat ABC didefinisikan ya. Ini namanya bentuk definisi. Nah, sekali lagi ini ya. Jadi bentuk-bentuk ini sering dikeluarkan ya. Cobalah saya tambah lagi yang bentuk lain ya. Bentuk lain saya akan berikan contoh lain, bukan yang ini ya. Ini saya berikan contoh soal yang berbeda ya. Ini contoh soal yang berbeda. Soalnya sekarang adalah B2 min 31 ya. Ditambah dengan ya 0 min 2 21 gitu ya. Dikurung gitu kan. Ini contoh soal yang berbeda ya. Ini adalah 2 min 2 1 0 ya. Akan memberikan nilainya di sini adalah 2 kali ya. Nih dia bilang 2 kali begitu. 2 kali min 1 1 0 1. Nah, gimana nih kalau ada soal kayak gini ya? Sama ya, ini kerjain dulu. Oke ya. Dikerjain dulu, terus dijumlahin dulu ini ya. Berarti adalah B 2 tambah min 2 jadi 0, min 3 tambah 2 yang menjadi min 1 ya, yang seletak aja dijumlahin. Oke, nah sekarang setelah ini baru dikalikan ya. Kita kalikan dengan 2 min 2 1 0. Nah, ini akan memberikan hasil min 2 2 0 2 begitu ya. Ini hasilnya. Nah, ini terpisah begitu ya. Sekarang kita akan kalikan terlebih dahulu. Ini barisnya saya kali dengan kolomnya ya. Nah, nanti akan didapatkan bentuknya begini ya. Ini harus sama dengan yang ini ya. Barisnya dulu 2 kali B berarti menjadi 2B, 0 kali 1 0 ya. Berarti 2B senilai dengan min 2. Berarti kita dapatkan nih 2B sama dengan min 2. Berarti B-nya didapatkan nilai min 1. Oh ya. Wih, kok nggak ada? Ya karena bukan soalnya. Ini soal yang berbeda. Ini soal yang ini tadi ya. Saya kira sudah bisa. Yang terkait dengan nomor 50, jangan lupa untuk bilangan A, B, C terdefinisi. Nah, ini didefinisikan yang ada di sini nih. A, B, C ya sama dengan 2A kali B min C. Nah, sekarang kalau di sini tersedia angkanya itu adalah 3, 4, 5. Ya, berarti ini A-nya adalah 3 gitu. A-nya 3. Kemudian B-nya adalah 4 ya. Dan C-nya 5, ya tinggal dimasukkan saja. 2 kali A berarti 6 ya. Saya kali B min C ya, berarti 4 dikurang 5 ya. 4 dikurang 5, maka didapatkan 6 ya. Ini kurung ya, ini dikurung ya.
4 kurang 5 maka adalah min 1, maka akan memberikan nilai min 6. Jadi 2 kali B min C. Nah, ini kasusnya akan berbeda pada saat tulisannya begini nih. Kalau ada tulisannya ya A, B, C begitu, kemudian terdefinisi 2A, B, C ya, misalkan 2A, B min C. Nah, ini udah berbeda. 2A, B min C. Berarti kalau bentuknya semacam ini 3, ini 4, di sini 5. Kalau kejadiannya gini 2 kali 3 jadi 6, dikali dengan B-nya adalah 4, dikurangi dengan C-nya 5. Nah, ini yang dikali dulu kalau gini ya. 24 min 5. Jadi beda. Jadi di sini ada kurungnya, ini enggak ada kurungnya ya. Ini wajib tahu ya. Maka 24 dikurangi 5 memberikan nilai 19 ya. Ini contoh yang berbeda. Jadi Anda mengutamakan siapa dulu ya. Kalau dikurung berarti itu yang memang yang paling penting gitu ya. Nih, jadi tidak boleh tidak tahu ya. Ya, sekarang kita lanjut ini. Apa ini ceritanya ya? Seorang ibu membuat program belajar peduli di rumah bagi anaknya untuk setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Informasi ini diberikan untuk kegiatan tersebut ya sebagai berikut. Wah, ini panjang ini ya. Tapi yang ditanyakan, jika dalam satu hari, kita ketahui jika dalam satu hari anak tersebut harus melakukan kegiatan minimum 4 jam ya. Jadi minimal adalah 4 jam. Dan wajib membersihkan rumah minimal 1 jam. Nah, yang terpenting adalah membersihkan rumah inilah sebuah kewajiban minimal 1 jam. Nah, minim total nilai hadiah yang diperoleh. Nah, kita akan definisikan dulu nih. Saya akan mendapatkan hari Senin nih ya. Ini hari Senin, saya ambil ini Senin. Keuntungan saya apa hari Senin? Hari Senin saya harus dapat 1 jam ya. Ini harus dapat 1 jam. Ini 1 itu adalah 1 jam. 1 jam mana yang paling minimum itu ya? 1 jam yang paling minimum, tapi wajib ini ya. Minimum harus 1 jam. Nah, ini pekerjaannya harus 4 jam. Tetapi minimal membersihkan rumah 1 jam. Wah, membersihkan rumah 10.000. Ya udahlah, 1 kali 10.000 ya. Maka 1 dikali 10.000 ya. Itu untuk hari Seninnya ya. Hari Senin 10.000. Ini tak tulis saja lah ya biar paham ya ini ya. Ini saya tulis saja untuk kejadian hari Senin ya. Ini ya. Nah, kejadian yang hari Senin ya. Ini saya hapus dulu. Oke, saya hapus lah ya biar tahu. Nah, intinya adalah 4 jam sama wajib membersihkan rumah 1 jam. Saya akan buat hari Senin. Hari Senin itu apa? Berarti 1 jam. Buat apa? 1 jam buat bersih-bersih rumah. Berapa? 10.000. Wah, baik, ini 10.000 ya. Saya tambah, saya masih punya waktu 3 hari. Nah, 3 hari, 3 jam ya. 3 jam itu untuk apa? 3 jam itu untuk selain bersih-bersih, tapi diambil yang paling minimal. Wah, berarti yang paling minimal hari Senin adalah 5.000 saja ya. 5.000 itu untuk apa ini? Untuk menjagain bantu adik. Maka 10.000 ditambah 15.000, ini kan 15.000 ya. Maka didapatkan 25.000. Sekarang saya mau nyari yang hari Rabu. Apa nih hari Rabu? Wah, ini hari Rabu warnanya merah saja ya, hari Rabu. Saya harus membersihkan rumah kuncinya ya. Membersihkan rumah ya 1 saja ya. Membersihkan rumah 1 apa? 1 jam. Karena apa? Karena ini 15.000 ya. Nah, tapi saya masih punya waktu 3 jam. Untuk siapa? Yang paling murah. Paling murah itu berarti terletak di sini ya. Membantu orang tua ya. Berarti 5.000. Wah, gitu ya. Maka kita dapatkan 15 tambah 15 maka 30.000. Sekarang saya akan hari Jumat. Ini akan hari Jumat. Hari Jumat itu yang paling minimum siapa ini? Wah, ternyata di sini. Sedangkan tugas saya membersihkan rumah dulu minimal 1 jam. 1 jam kali 5. Wah, hanya 5.000 ya, 1 jam. Tapi saya masih punya 3 jam yang lain. Wah, kalau begitu paling ngirit kalau saya ambil langsung 4 jam saja. 4 jam saya kali yang 5.000. Pasti hadiahnya paling kecil ya. Jadi 20.000. Oke, nah berarti kita akan dapatkan 25, 30 berarti 75.000 ya. Saya kira tidak masalah, maka jawaban yang C. Jadi ini gambaran di
soal UTBK ya. Ini di soal UTBK muncul soal yang bentuknya semacam itu. Ya, nih. Sekarang saya akan ambilkan ya sekali lagi faktor persekutuan terbesar ya. Sekali lagi faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan di antara A, B, dan C adalah 1. Jadi di antara dua bilangan. Antara dua bilangan itu bisa A, bisa B, bisa C ya. Jika BC saya tulis di sini, jika BC sama dengan 56 ya, jika BC itu 56, kemudian A ditambah C itu adalah 2B gitu kan. Dan B-nya itu harus kurang dari 10 ketentuannya, maka pernyataan ini yang benar yang mana ya. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Saya kira nggak ada masalah. Ambil saja bebas ya, angkanya bebas. Yang terpenting adalah faktor dari pengali 56 ya, dengan ketentuan yang ada di sini. Bebas ini ya, mau apa nih? 1 dengan 56 ya, atau 2 dengan siapa? 2 dikali kalau ini tak kali 2, maka ini dibagi 2 ya. Dibagi 2 berarti menjadi 28 ya. Ini saya kali 2 ya, 4 misalkan ya. 4, maka ini tak bagi 2, jadi 14 ya. Ini tak kali 2 jadi 8 ya, tak bagi 2 jadi 7 ya. Nah, semacam itulah gambarannya ya. Kita bebas saja mau ambil angka yang mana, tapi yang memungkinkan ya. Dan kuncinya adalah bilangannya adalah bilangan asli ya. Namanya bilangan asli berarti harus positif gitu ya. Harus positif. Nah, sekarang dari sini kita akan ambil nih ya. Pertama A ditambah C ya. A ditambah C sama dengan 2B. Misalkan saya mau ambil yang mana nih ya. Saya mau ambil C-nya 7 katakan ya. Saya mau ambil ini B-nya, C-nya 7. Ini 7 misalkan ya. 7 berarti B-nya ambil 8 ini ya. Nah, B-nya ambil 8 gitu ya. Karena di sini nih. Berarti 2 kali 8 ya. Jadi 16 gitu kan. Jadi 16 karena saya ngambil C-nya 7. Berarti B-nya 2B-nya 16. Maka A-nya berapa A-nya? Nah, di sini A. Maka ketemunya A-nya 9 ya. Berarti jika A-nya 9, tadi Anda ngambil C-nya adalah 7 gitu. Ini dan B-nya Anda tadi mengambilnya 8 ya. B-nya adalah 8. Nah, dari sini antar dua angka itu nggak punya faktor ya selain 1. Oke, berarti inilah yang memenuhi ya. Inilah yang memenuhi. Itu 8 sama 7 ya. Ini berarti 8 sama 7 itu ya perkaliannya menghasilkan 56 ya. Kenapa tidak yang lainnya? Kenapa saya tidak ngambil yang 4 sama 14 ya? Karena kalau saya misalkan ngambil yang ini ya, saya mengambil yang 14, berarti C-nya saya mau ngambil 14, sedangkan 2 kali B itu harus 8. Nah, maka A-nya pasti negatif. Nah, ini tidak memenuhi syarat ya. Jadi A-nya jadi negatif, ini nggak memenuhi syarat ya. Nih, coba kalau saya misalkan mau ngambil C-nya yang 28 gitu ya. Ini B-nya berarti hanya 4 saja, 2 kali 2. Maka A-nya jadinya A-nya negatif. Jadi tidak memenuhi. Maka yang memenuhi adalah ini ya. Dari sinilah kita bisa simpulkan nih, jumlah ketiga bilangan itu ganjil. Bener nggak jumlah ketiga bilangan itu ganjil? Ini jumlah ketiga bilangan itu berarti 7 ditambah 9 ditambah 8 ya. Kamu tahu ganjil tambah ganjil, genap tambah genap. Oh, hasilnya genap ya, hasilnya genap. Ganjil tambah ganjil itu kan genap. Genap tambah genap, genap. Loh, dia bilang jumlah ketiga bilangan itu ganjil. Berarti ini pernyataan yang salah ya. Jumlah dua bilangan tersebut adalah ganjil. Jumlah antara dua bilangan terkecil. Bilangan terkecil tadi 7 sama 9. 7 sama 8 ya. 7 sama 8 berarti ganjil tambah genap. Ya ganjil ya kan ya. Berarti benar ya, jumlah dua bilangan terkecilnya berarti benar. Terus hasil kali ketiga bilangan lebih kecil dari 100. Hasil kali ketiga bilangan itu lebih kecil dari 100. Wah, kita kali coba ya. 9 dikali 8 aja 72. Wah, berarti ini pasti pernyataan yang salah kan gitu tuh ya. Dan ingat, 1 salah 3 itu udah pasti salah gitu kan. 1 salah 3 itu pasti salah. Sedangkan 2-nya benar nih, maka jawaban yang C gitu ya. Ini saya kira yang lainnya bisa ini ya. Ini yang lainnya masih bisa lah. Apa tadi yang lainnya nih? Oh, tentang suku-suku. Baik, saya ingatkan suku-suku ya.
Di sini ada suku ya, 6, 9, 12 dan seterusnya ya, merupakan barisan aritmatika ya. Ini barisan aritmatika itu berarti ini merupakan suku pertama, ini merupakan bedanya ya, bedanya 3. Bedanya adalah 3. Berarti kita temukan dulu rumus UN-nya. Apa rumus UN-nya? Bedanya dikali N, suku pertama dikurangi dengan beda. Gitu ya. Bedanya siapa? Oh, bedanya 3 ya. Di 3N. Suku pertamanya siapa? 6 ya. Maka 6 dikurang 3. 6 dikurang 3 hasilnya 3. Wah, kita dapatkan nih rumus UN-nya ya. Rumus UN sudah kita dapatkan. Kita tinggal uji kalimatnya ya. Kalimat yang awal apa nih? Suku yang ke-11 katanya ya. Katanya suku yang ke-11. Kita cari suku yang ke-11. 3 dikali 11 ya, 33 ditambah 3 menghasilkan 36. Wah, suku yang ke-11 36. Katanya kurang lebih kecil dari 40. Betul ya, 1 betul. 3 pasti betul gitu ya, enggak ada 3-nya, satunya salah ya. 3 kali suku kelima. Wah, 3 kali suku kelima, maka akan saya cari suku yang kelima. Apa suku yang kelima? Suku yang kelima 3 dikali 5 ditambah dengan 3. Berarti 15 tambah 3, 18. Maka 3 kali suku yang ketiga, 3 kali suku yang kelima. Berarti 3 kali suku yang kelima. Nah, maka di sini kalimatnya 3 kali suku yang kelima. Berarti 3 kalinya 18 gitu ya. Ini itu sama aja kalau tak kalikan 4, 2 ya, 54. Dia katakan apa? Ini sama dengan suku yang ke-15. Benar enggak nih ya? Kalau rumusnya UN begini, suku yang ke-15-nya kita cari nih. 3 dikali 15 ditambah dengan 3. Oh ya kan? Berarti kita dapatkan 45 ditambah dengan 3. Maka ketemunya 48. Wah, ini 48. Sedangkan suku yang kelimanya tadi 18 kalikan 3 ya kan, 3 kalinya 3, 8 dari 3, 4 ya, 4, 2, 5, 4. Wah, nggak sama ya, berarti tidak sama dengan suku yang ke-15, tidak sama dengan 48 ya. Ini karena tidak sama, maka otomatis yang kedua itu merupakan jawaban yang salah ya. Kalau 2 salah, maka jawabannya menjadi B gitu ya. Tetap semangat ini ya, saya kira ini nggak ada masalah. Coba untuk yang selanjutnya. Jika M adalah himpunan pekerjaan, maka notasi M menjadi P diartikan pekerjaan P yang hanya dapat dilakukan secara langsung setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan M. Ini cukup ngurutkan saja, nggak perlu panik ini ya. Ini kita lihat ya. Pertama, dia harus pekerjaan ke arah apa? 4. Ya, arah pekerjaannya itu 4. Berarti kalau arah pekerjaannya 4, yang kita perhatikan yang 4 ya. Yang kita perhatikan yang 4, mana yang pekerjaan 4? Ini 4 nih ya. Maka 4 sebelum 4 itu bisa 6. Sebelum 4 itu terjadi bisa 5. Sebelum 4 itu bisa 3 gitu ya. Sekarang jalurnya. Kalau 6 kita lihat yang 6 ini ya. Sebelum 6 bisa 2. Loh, sebelum 6 itu bisa 2, bisa 1 gitu ya. Kemudian sebelum 5 kita cari nih. Oh, sebelum 5 bisa 6 gitu kan. Ini yang 5 ya. Sebelum 5 6 ya. Sebelum 3 bisa 2 gitu kan kalau dipikir ya. Nah, terus ini setelah tadi 5 6. Nah, 6 bisa 1 bisa 2 gitu ya. Ini kalau diterus-teruskan ya. Maka cukup dianalisa aja langsung di jawaban, tidak perlu dibuat begini. 4 sebelum 4 3. Betul, 4 3. Sebelum 3 1. Wah, sebelum 3 kok 1? Kita lihat sebelum 3 kok 1. Tidak, ini salah ya. Harusnya sebelum 3 itu 2. Ini salah berarti ya. Ini sekarang yang kalau 1 salah ya otomatis 3 salah ya. Nomor 1 salah, nomor 3 salah. Sekarang ya, ini baik cara ngecek kesalahannya ya, biar tahu ini salah, tak coret di belakang aja ya. 1 ini salah, harusnya 2 salah. Berarti ini 3 salah. Sekarang 1 6 4, 2 6 5 4. Sekarang kita cek ya, 4. Sebelum 4 itu 6, betul ya. Sebelum 4 itu 6. Ini sebelum 4 adalah 6. Tapi ingat sebelum 6 itu 1 ya. Sebelum 6 itu 1. Wah, betul ya. Ini berarti betul ya. Otomatis yang nomor 2 betul. Nomor 2 betul itu
Ya, yang nomor 2 betul, maka yang ada 2-nya betul. Kalau ada 1, satunya salah ya. Ada satunya salah. Ini satunya salah, 2-nya betul. Berarti jawabannya adalah yang C. Coba kita cek nih beneran enggak nih? Sebelum 4 kita cari 5, bener enggak? Sebelum 4 5. Sekarang kita cari 5. Sebelum 5 siapa? Sebelum 5 ternyata 6. Oh, betul. Sebelum 6 siapa? Sebelum 6 2. Oh, betul ya. Ini hanya urutan saja ya. Ya, baik ya. Ini untuk selanjutnya kita nanti di video selanjutnya. Semoga sukses selalu dan tetap semangat.